Waktu aku dapat beasiswa itu, aku tuh dapat berkatnya double. Satu sisi aku dapat beasiswa, yang kedua aku dapat titipan dari Tuhan, yaitu baby di perut aku. Jadi dulu waktu aku pengen ngajuin beasiswa, itu aku sharing dengan orang tua aku, khususnya dengan mama. Mam, aku pengen deh sekolah lagi gitu. Terus tanggapannya, wah bagus, wah bagus. Maknanya ganda, antara senang, antara support, atau antara apa. Karena waktu itu aku sudah nikah dan saat itu belum punya anak. Jadi mungkin harapannya adalah, kenapa nggak punya anak dulu sih, kenapa nggak kasih aku cucu dulu sih. Mungkin seperti itu harapannya orang tua. Orang tua punya harapan yang tentunya baik juga buat anaknya, dan aku tangkep itu. Tapi namanya orang tua, kalau anaknya mau apa pasti akan dikasih support, dikasih izin gitu ya, didoain. Dukungan dari suami juga sudah ada, malah suami itu benar-benar mendukung untuk sekolah, karena mungkin dia juga daripada berdebat sama istri gue nggak bakal bisa menang. Sampailah pada hari pengumuman, aku dapat beasiswa. Nah, buat kamu yang belum tonton video aku sebelumnya, aku sharing mengenai 1 kali apply lolos beasiswa. Namaku terpampang di situ sebagai penerima beasiswa. Senang banget. Telepon lah abang suamiku. Ya, ngelajang lagi gue. Antara sedih sama happy, cuma dia dan Tuhan yang tahu. Tapi kayaknya sih sedih deh, sedih. Mak, aku dapat beasiswanya. Nah, mungkin dia nggak sadar waktu itu, langsung dia happy gitu kan. Woi, sampailah dia sadar. Mama bilang begini, iya ya, tapi maunya, mama kalau ngomong kayak gitu, nyanyi dia. Tapi maunya hamil lah kawia boru, biar melahirkan di sana. Nah, aku berangkat bulan 1, bulan 12 itu aku ambil cuti lumayan panjang. Aku pulang ke kampung, ketemu orang tua, ketemu nenekku, ketemu mertuaku. Nah, sampai di kampung nenekku bilang sama mamaku gini, coba kau lihat dulu si Eva itu, berubah aku tengok badannya. Sampailah di Jakarta, cek, tara, positif. 2 minggu sebelum keberangkatan. Hah? Bingung. Kalau ada baby di dalam perut, ini kan beda lagi ya pembahasannya, dengan suami juga beda lagi nih. Jangan-jangan berubah pikiran kan gitu. Udah, akhirnya kita diskusi matang, apakah lanjut atau tunda dulu sampai lahiran. Yang pertama kali aku rasakan pada saat itu jujur manusiawi, panik, bingung. Terus setelah panik, aku pikir lagi, apain aku panik ya? Ini kan berkat ya, artinya ini kan sesuatu yang sebenarnya enak gitu loh. Kalau mau ngambil dua-duanya pun enak gitu loh. Ini bukan sesuatu yang menyedihkan, ini sesuatu yang membahagiakan, kabar gembira. Yang perlu dipastikan adalah, aku siap nggak nih? Bisa nggak nih aku nikmati dan aku pertanggungjawabkan? Kira-kira gitu. Jadi aku berhenti panik, lalu aku mempersiapkan semuanya yang paling nggak aku harus persiapkan sampai dengan aku menginjakkan kaki di Australia. Yang pertama adalah aku hubungi license officerku. Nah, pada saat kita menerima beasiswa itu akan ada license officer yang ditunjuk untuk menghandle ataupun berkomunikasi dengan penerima beasiswa, memastikan bahwa penerima beasiswa ini selama proses persiapan, selama proses kedatangan, selama proses belajar di sana, sampai dengan proses kembali ke tanah air itu berjalan lancar. Aku informasikan keadaanku yang sesungguhnya, nggak mau bohong, karena kan udah dapat beasiswa juga. Nggak mungkin juga beasiswa dicabut hanya karena kita hamil, nggak mungkin gitu. Jadi aku informasikan bahwa aku sedang hamil muda, dan ini memang di luar perencanaanku gitu. Nah, setelah aku informasikan, mereka kasih respon, itu ada opsi, terserah kamu mau pilih yang mana. Dan itu bagus banget menurut aku, ketika kita informasikan yang sesungguhnya lalu kita dikasihkan opsi,
Kan enak, kita tinggal buat pertimbangan mana nih yang lebih berat nih. Kalau punya anak itu asuransinya harus dibayar gitu. Jadi minta aku untuk cari informasi berapa asuransi yang aku harus tanggung kalau nanti anak aku lahir. Lalu diinfokan juga terkait dengan cuti melahirkan. Pada saat melahirkan, kalaupun nanti sekolah, kita boleh kok sebenarnya cuti melahirkan. Kita akan di freeze dulu masa studinya kita, nanti kan kita lanjutkan lagi. Jadi masih ada opsi itu. Enak sekali, jadi sangat informatif. Nah, itu semua dokumen, semua rekomendasi yang disampaikan oleh liaison officerku. Aku harus baca dokumen apa, aku harus kontak siapa untuk cari tahu. Banyak hal yang harus aku pertimbangkan. Itu semua yang aku pelajari benar-benar, dokumennya aku baca benar-benar, dan aku hubungi kontak-kontak personnya, dan semua itu aku menjadikan bahan diskusi dengan suami. Yang untuk ini bahan diskusi dengan suami, orang tua aku udah nggak ajak diskusi lagi karena ya udah, nanti pada saat aku berangkat aku udah siap. Paling aku jawabnya gitu, Mam, Pak, Inang, Ama, aku udah siap kok gitu. Kita sudah siapkan semuanya. Jadi aku cari akomodasi yang dekat dengan kampus, yang ramah buat ibu-ibu hamil muda. Jadi sebelum itu kan sebenarnya memang aku udah kontak salah seorang pemilik akomodasi di sana, dan itu akomodasi yang aku dapat sebelum aku tahu aku hamil itu ada di lantai 3. Nah, PR nih kan. Aku cari tahu gitu, apakah ada orang yang bisa aku kontak untuk kita ganti ruangan. Dapat kebetulan orang Indonesia, Sisi dan beberapa teman di sana. Itu saksi sejarah bagaimana aku kuliah sambil hamil melahirkan di negeri orang. Nanti akan ada sesi tersendiri khusus untuk ini. Nah, aku telepon Sisi. Itu pertama kali aku kenalan dengan Sisi, minta tuker roomnya. Siapkan vitamin. Itu vitamin dari dokter ataupun vitamin yang dibeli bebas, susu-susu kehamilan, itu semua aku siapkan, aku beli dari Indonesia. Dan aku memang packing itu di salah satu koper khusus. Jadi nanti pada saat ada pemeriksaan kan lebih enak tuh bongkar satu koper itu. Jadi nggak ngebongkar-bongkar yang lainnya. Toh kita declare juga, dan ini juga untuk kepentingan yang benar gitu ya, karena kita ada surat keterangan hamilnya gitu. Dan packagingnya juga packaging dari pabrik, bukan kita kemas sendiri. Jadi aku persiapkan semuanya. Sampai berapa lama waktu itu aku buat? Sampai 3 bulan. 3 bulan pertama itu kan lagi ringkih-ringkihnya ya. Nah, aku persiapkan untuk 3 bulan pertama dengan harapan nanti kalau bisa di bulan keempat udah mulai lebih kuat dan sudah adaptasi kan di sana, sudah tahu belinya di mana, apa yang harus dikonsumsi, seperti itu. Ini pada hari hanya sampailah di Sydney, mendarat dengan selamat. Hari pertama lapor ke kampus, lapor ke liaison officerku bahwa aku sudah sampai di Sydney dengan sehat, selamat, dan dalam keadaan hamil muda. Jadi setelah tadi korespondensi melalui email, ketemu nih sama liaison officernya secara fisik, aku lapor. Nah, dia udah kenal, jadi dia sudah kenal bahwa oh ini tuh anaknya yang lagi hamil muda itu yang nekat. Mungkin dia mikirnya nekat. Jadi dia udah kenal aku, dan ya itu salah satu cara kita supaya kita diperhatikan, mudah diperhatikan. Oh ini anaknya, jadi kasih atensi khusus nih sama nih anak gitu. Jadi kita kan perkembangannya juga diperhatikan oleh liaison officernya kita. Dan memang pada saat itu sangat sedikit orang Indonesia yang kesana, itu sangat sedikit. Kalau kita jumlah itu cuma ada 11 orang, itu dari serata master dan doctoral degree. Jadi cuma ada 11 orang menerima beasiswa dari sponsor yang berbeda-beda. Setelah lapor ke LO dan urus pendaftaran sebagai mahasiswa baru, semuanya sudah selesai. Aku urus asuransi. Enaknya kalau kita sudah korespondensi sebelum kita datang, dan pada saat kita sudah di Australia kita langsung ketemu orangnya, itu lebih enak. Klik. Setelah lapor asuransi, disarankan, karena memang ini sistemnya berbeda dengan Indonesia. Mereka tahu, jadi kita disarankan untuk lapor sejak dini ke rumah sakit. Karena memang kita kalau di Australia itu berdasarkan pengalaman aku, kalau kita tinggal di wilayah ini, maka
kita akan bersalin di rumah sakit yang di wilayah itu juga. Jadi aku lapor ke rumah sakit, data-dataku sudah ada. Bahkan pada saat aku daftar di rumah sakit itu dia sudah sampaikan bahwa pada saat kehamilan minggu ke-20 datang kembali ke unit lebih spesifik untuk mendaftarkan ruangan pada saat melahirkan. Minggu ke-20, wow. Karena mereka harus prepare semuanya terkait dengan asuransi. Jadi kapanpun aku siap untuk melahirkan, tinggal masuk ke rumah sakit, mereka sudah siapkan semua ruangannya, peralatannya, tenaga kesehatannya, dan sebagainya. Top. Dan yang terakhir, tapi menurutku ini yang paling penting. Setelah tadi sampai di Australia, lapor license officer, and then kita lapor asuransi, daftar ke rumah sakit, temukan keluarga barumu. Terpenting dan paling esensial menurutku. Temukan keluarga barumu, siapapun mereka, nggak harus orang Indonesia. Kalau menurut aku, siapapun yang namanya keluarga kan nggak mengenal dari mana asalnya. Keluarga baruku itu campur-campur. Landlordku half Indonesian, half Australian. Lalu ada teman-teman dari Indonesia yang sangat membantu aku dalam proses. Sangat membantu aku. Lalu ada landlordku yang kedua, dia Australian. Dan tetanggaku ada Jepang, dan ada Australia, dan ada orang Malaysia juga. Cari keluarga. Jadi keluarga ini memang benar-benar berpengaruh. Semoga sharing kali ini bermanfaat buat teman-teman, buat siapapun yang kemungkinan mengalami hal yang sama dengan aku. Mudah-mudahan bisa terbantu dengan sharingku kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. 40 from ours to yours. Sharing is caring. Bye. 40 from ours to yours. Sharing is caring. Bye.